Hello student, how are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita hari ini yang berjudul lingkaran. Oke, apa itu yang dimaksud dengan lingkaran, Miss? Sebelum kita ke definisi lingkaran, pasti semua sudah mengenal bagaimana itu bentuk lingkaran. Yang pastinya bentuk bulat, oke? Nah, lingkaran itu adalah salah satu bentuk geometris datar yang banyak kita temui dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Nah, lingkaran ini sering kita jumpai pada bidang teknologi seperti roda mobil, roda motor, roda apa lagi dan lain-lain ya, roda sepeda. Nah, pada makanan juga sering kita temui seperti kue donat dan kue yang lain berbentuk bulat atau lingkaran. Oke? Mari kita lanjutkan mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada busur. Jadi ciri-ciri dari busur ini yang pertama berupa kurva lengkung. Mari langsung saja kita lihat gambarnya. Berupa kurva lengkung maksudnya di sini adalah perhatikan dari titik A sampai D, dia seperti lengkung, makanya disebut kurva lengkung. Yang kedua, berhimpit dengan lingkaran. Berhimpit artinya busurnya ini berhimpit atau dekat dengan garis lingkaran, yang mana di sini AD sudah pasti berhimpit dengan lingkaran. Kita misalkan ini lingkaran O pada titik pusat O ya. Yang ketiga, jika kurang dari setengah lingkaran, sudut pusat lebih kecil sama dengan 180 derajat. Ingat, satu putaran penuh lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, jika setengah lingkaran kita misalkan dari A lurus sampai di sini, kita misalkan di sini ada titik B, itu adalah setengah lingkaran dan itu nilainya adalah 180 derajat. 180 derajat, dan jika satu putaran penuh barulah 360. Nah, jika lebih kecil dari 180 derajat berarti setengah dari setengah lingkaran. Perhatikan, di sini AD yang sudah dibuat garis merah, ini adalah lebih kecil dari setengah lingkaran, yang mana tadi setengah lingkaran adalah 180. Ini disebut dengan busur minor. Oke? Dan jika lebih besar dari 180 derajat, perhatikan di sini dari A sampai D yang titik merah, yang garis merahnya itu sudah melebihi dari setengah lingkaran. Itu disebut busur mayor. Oke, jelas ya? Dan jika setengah lingkaran berukuran sudut pusat 180 derajat. Atau ini ST, ini sama juga dengan busur minor. Dan jika setengah, misalkan di sini ada T, ada Q, kita misalkan di sini Q, garis merahnya dari sini sampai di sini itu adalah 180 derajat seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Setengah dari putaran lingkaran itu adalah 180 derajat. Sedangkan jika putaran penuh itu 360 derajat. Jelas ya? Mari kita lanjutkan mengenal lingkaran lebih jauh. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya. Di sini sudah ada lingkaran dan beberapa harus yang kita ketahui di dalam lingkaran. Yang pertama itu ada jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Perhatikan di sini, ini adalah titik dari lingkaran atau biasa disebut titik pusat O. Di sini dimisalkan O, titik pusat O. Dari titik pusat O kita tarik garis sampai dengan titik C, ini disebut dengan jari-jari. Kalau OB bagaimana, Miss? Ini bisa juga kita sebut sebagai jari-jari. OC, OB, OA, OG, OF itu bisa disebut sebagai jari-jari. Sedangkan OE tidak ya, karena dia titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Perhatikan, titik pada lingkaran ini. Sedangkan ini bukan, ya ada nanti nama lainnya. Jelas ya, untuk jari-jari, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Diameter itu mana, Miss? Perhatikan di sini sudah ada keterangannya AB sama dengan diameter. AB. Yang mana di sini keterangannya adalah menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat adalah diameter. Setengah dari lingkaran tetapi melalui titik pusat. Titik pusat. Pada gambar di samping AB ini merupakan diameter. Nah, setengah dari diameter ini disebut dengan jari-jari. Perhatikan, O ke C itu adalah setengah dari diameter dari AB.
OB itu disebut jari-jari, OA itu disebut jari-jari. Sedangkan jika keseluruhan AB sampai dengan B melalui titik pusat itu disebut dengan diameter. Kita misalkan di sini ada A, di sini B, tidak melalui titik pusat, itu tidak dinamakan dengan diameter. Oke, paham ya? Yang ketiga, menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut tali busur. Perhatikan di sini ada AD, AD. AD. Ini disebut dengan tali busur. Yang menghubungkan titik, kedua titik pada lingkaran tidak melalui titik pusat. Itu disebut dengan tali busur. Oke, jelas ya? Sedangkan menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur dan tegak lurus dengan tali busur adalah apotema. Perhatikan di sini ada titik OE yang tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus dengan tali busur, perhatikan ini adalah tali busur. Dan ini disebut sebagai apotema. Oke? Jelas ya? Silakan dipahami mengenai titik-titik dari lingkaran seperti jari-jari, apotema, diameter. Silakan dipahami yang mana yang disebut di sini jari-jari. Oke, mari kita lanjutkan. Unsur-unsur lingkaran berupa luasan serta ciri-cirinya. Yang pertama ada juring, yang kedua tembereng. Nah, apa ini maksudnya, Miss? Mari langsung saja kita lihat gambarnya. Kita tadi sudah mempelajari apa itu jari-jari, apa itu diameter, apa itu apotema. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan apa itu yang dinamakan dengan juring dan apa itu tembereng. Nah, juring itu ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran. Perhatikan, ini suatu daerah di dalam lingkaran, lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Perhatikan, jari-jari OC dan jari-jari OB. Dan satu busur lingkaran. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, jika ada daerah, misalnya kita arsir di sini, seperti di sini yang sudah dibuat daerahnya seperti warna hitam, maka ini disebut dengan juring karena dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Busur lingkaran itu tadi ingat dari C sampai B yang disebut dengan busur minor. Oke? Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng itu berupa daerah di dalam lingkaran dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Perhatikan, yang mana tadi busur lingkaran itu adalah dari A sampai D. Sedangkan tali busur yang ini, dari titik tali busur yang tegak lurus antara O dan E. Mari perhatikan kembali. Yang dinamakan tadi dengan tali busur itu adalah dari A sampai D. Oke? Sedangkan juring itu adalah, tembereng ya. Tembereng itu adalah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Tali busur tadi dari sini yang tegak lurus antara O dan E, sedangkan tali busurnya atau busur lingkarannya adalah AD. Ini dinamakan dengan tembereng. Oke, jelas ya. Selanjutnya, sudut pusat. Ciri-cirinya yang pertama, terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut. Yang kedua, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Mari perhatikan gambarnya. Dari titik pusat O, di sini ada seperti sudut. Nah, ini dinamakan dengan sudut pusat yang berada pada titik pusat O. Terbentuk dari dua sinar garis kaki sudut antara R dengan jari-jari pertama dengan jari-jari kedua dan berhimpit dengan jari-jari. Perhatikan, ini adalah kaki dari sudutnya. Kita misalkan ini kaki, berhimpit dengan jari-jari pertama dan jari-jari kedua. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Perhatikan, ini adalah titik pusat berhimpit dengan sudut. Maka ini disebut dengan sudut pusat. Oke, jelas ya? Yang masih kurang paham, boleh dibuka buku paketnya. Di sana sudah jelas juga gambar dari lingkaran mengenai unsur-unsur, sudut-sudut pusatnya, ciri-ciri, dan lain-lain. Oke, supaya lebih paham lagi, silakan kerjakan tugas yang sudah Miss berikan dari nomor 1 sampai nomor 3. Jangan lupa dikerjakan, jawabannya kirim ke WA pribadi Miss. Oke, see you next time. Thank you, bye.